berdiskusi tentang budaya positif atau hal apapun yang menyangkut tentang PGP. Maksud saya menyangkut tentang PGP, bagaimana mendaftar PGP dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas bersama-sama di sini. Untuk mempersingkat waktu, monggo Bapak Cikit, saya berikan waktu. Semoga semuanya yang ada di sini sehat semuanya, ya. Jadi ini materi tentang budaya positif. Kenapa kemudian saya mengundang BK dan Tatib? Karena yang saya sampaikan ini bisa langsung jenengan praktekkan besok ketika di gerbang. Nah, karena materinya langsung action besok bisa jenengan praktekkan. Makanya saya mengundang BK dan Tatib. Tapi sebenarnya materi ini bisa secara umum ke semua guru. Seperti itu. Next question. Nah, sebelum mulai saya izin pantun dulu, ya. Nanti semuanya dengan ikhlas dan harus ikhlas bilang cakep, yang nggak mau silakan keluar. Siap, ya keluar. Kita tolong dicek aja ya, bilang cakep. Benih promo Pak. Belum. Benih promo. Jangan lupa juga membeli gula. Bapak Ibu, izinkan saya melakukan presentasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Alhamdulillah yang bilang cakep. Ini kayaknya orang-orang pertama di luar istri yang bilang cakep. Lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi tentang budaya positif nanti kita pasti akan membahas 5 hal. Ini kalau saya jelaskan semuanya mungkin butuh waktu 2 hari, ya. Tapi nanti akan saya jelaskan poin-poinnya aja, terus langsung actionnya nanti bagaimana. Jadi kalau ngomong budaya positif kita pasti akan berbicara tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan terakhir yang paling penting restitusi. Next. Nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Sekarang saya pengen tanya, Bapak Ibu datang ke sini untuk ngajar, untuk kerja, untuk main atau untuk apa? Karena Allah. Allah. Untuk ibadah. Kewajiban. Nah, susah lah mengerti agama. Nah, jadi ada 3 motivasi seseorang manusia itu memunculkan perilakunya. Yang pertama, ini saya contohkan nanti. Daniel Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak yang tidak terlambat itu bisa jadi dia tidak terlambat karena takut dihukum. Nah, itu akhirnya memunculkan perilakunya, wah karena aku takut dihukum, saya harus memperbaiki perilaku saya untuk tidak terlambat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya mau ngajar karena di sekolah ini setiap tahunnya ada hadiah uang fresh money untuk guru terbaik. Wow, Nah, kita upayakan. Nah, misalkan seperti itu, berarti kita ngajar tujuannya karena pengen mendapatkan reward. Sama. Terus yang ketiga, nah ini yang paling dalam. Harapannya semua manusia itu masuknya di poin 3, Bapak Ibu. Jadi melakukan sesuatu hal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi terserah mau ada reward apa enggak di sekolah ini, terserah mau dihukum apa enggak. Tujuan saya mengajar adalah ibadah, tadi disampaikan. Tujuan saya mengajar adalah supaya saya dapat memberikan ilmu saya. Nah ini yang paling tulus, paling ikhlas. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu ada di poin berapa? 3. Oh, alhamdulillah. Nilai ta'ala berarti ya. Kalau nilai ta'ala semoga rezekinya lancar. Oke, next. Nah, 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu kalau ada siswa bisa alhamdulillah cakep lagi berarti ini. Nah, Diulangi caranya. Nah, 5 kebutuhan dasar. Perilaku negatif atau perilaku yang kurang baik
yang muncul dalam manusia itu pasti dipengaruhi oleh 5 ini. Sudah titik, nggak ada lagi faktor lain, pasti dipengaruhi oleh 5 ini. Saya punya satu kasus gini, ada seorang kita sebut siapa Pak? Pak Zizir. Pak Zizir ini di kelas itu sering nyuri bekal makanan teman-temannya. Ini kayaknya bukan Pak Zizir di sini, bukan Pak Zizir ini. Nah, sering nyuri bekal temannya, bekal makan temannya. Nah, satu kasus ini saya akan masukkan ke 5 ini. Contoh 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika Pak Zizir saya panggil, Pak Zizir kenapa melakukan itu? Sering nyuri bekal temannya, kebutuhan hidup. Jawaban Pak Zizir gini, iya Pak, karena saya itu nggak pernah diberi bekal oleh orang tua saya, jadi saya lapar. Kebutuhan dasar pemenuhan laparnya tidak terpenuhi sehingga dia memunculkan perilaku mencuri. Wajar apa enggak? Wajar. Berarti kan karena kebutuhan dasarnya memang tidak terpenuhi. Masa diperhatikan oleh orang-orang di sekitar saya dengan mencuri. Padahal dia pengen dapat perhatian. Mungkin orang tuanya sibuk, mungkin gurunya sibuk, nggak ada yang perhatian. Nah, dengan mencuri itu akhirnya banyak yang perhatian. Loh, kenapa enggak saya melakukan itu? Nah, itu jawaban Pak Zizir, karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini penting juga Bapak-Ibu, hati-hati. Kadang anak itu kurang kasih sayang sehingga dia cari perhatian ke gurunya, ke orang tuanya. Terus 3, kebebasan. Nah, saya panggil lagi Pak Zizir. Pak Zizir, kenapa mencuri bekal temannya? Iya Pak, jadi gini, saya itu, ibu saya itu nggak kreatif. Nggak kreatifnya gimana? Masaknya yo itu, kalau sudah mie seminggu full mie terus. Kalau bukan sama kan sop Senin sampai Jumat panas terus. Nah Pak Zizir ini karena dia sudah, Bapak saya itu dimasak seperti itu, gimana sama ibu seperti ini, terus saya bosan, saya butuh keluar dari ini. Akhirnya dia coba ke temennya, oh ini kok lebih enak ya ibu, ada nugget, ada sosis, saya tak nyoba. Nah ini kebutuhan akan kebebasan, karena dia merasa terkungkung dengan menu-menu yang itu aja. Akhirnya dia melakukan perilaku tersebut yang mungkin kalau kita nggak tahu ini, wah hari ini nakal, hari ini karo kocoe ngono. Ya ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Terus 4, kesenangan. Nah, kasusnya masih sama. Pak Zizir kenapa nyuri bekal temannya? Ya Pak, karena kalau saya jahili teman saya itu, teman saya ekspresinya lucu-lucu Pak kalau dijahili. Ada yang nyengir, ada yang marah. Teman saya itu kalau marah malah kelihatan cantik Pak. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dia itu senang lihat ekspresi temannya yang aneh-aneh itu tadi, senang. Nah, dan berarti dalam kasus itu yang pengen dipenuhi adalah temannya. Iya Pak, saya itu pengen teman-teman saya takut sama saya. Jadi ketika saya ngambil bekalnya, saya itu dipandang lebih kuat daripada mereka. Saya dipandang lebih mampu, saya dipandang lebih jagoan daripada mereka. Nah ini kebutuhan akan penguasaan. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan perilaku anak yang kurang baik, coba di cross check mana kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Pasti akan masuk di salah satu dari kelima ini. Atau bisa juga tumpuk, wis gak tahu dapat kasih sayang, ibu masak mie terus dia jahil, tambah mana seneng dulu ekspresi koncone sing ngono. Itu jadi satu. Istilahnya, karena keyakinan nanti akan membentuk lingkungan positif, lingkungan yang positif akan membentuk budaya positif, taksirnya kita nanti. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi contoh gini, kalau peraturan kelas itu contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, konotasinya negatif. Kalau dilarang itu kan kesannya masih negatif ya. Kalau masuk di keyakinan kelas nanti berarti jadinya buanglah sampah di tempat sampah ya, buanglah di tempat sampah. Jadi ada perbedaan di situ. Nanti selain ini ada contohnya lagi.
Berarti di keyakinan kelas itu tidak boleh berkonotasi negatif, Bapak Ibu. Lanjut baca. Nah, ini contoh salah satu. Kita harus saling membantu di RPL, jujur dan dapat dipercaya. Nah, ini dari siapa idenya? Dari semuanya. Jadi kita nggak boleh sebagai guru, wes 11 RPL harus gini, sesuai aturan saya, tidak bisa. Ini harus kelasnya harus saling toleransi. Nah, itu nanti dimasukkan di sini. Ini salah satu contoh tentang keyakinan kelas. Nah, ini posisi kontrol. Setelah kebutuhan dasar ada berapa tadi? 5. Nah, ketika ada permasalahan yang disebabkan oleh kebutuhan dasar tidak terpenuhi, solusinya gimana? Solusinya ini ada 5. 1 penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nanti itu. Nah, ini yang harus di. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang paling atas sendiri, ini kontrol negatif, perilaku kontrol positif. Kalau kita memberikan hukuman, itu masuk di perilaku kontrol negatif. Ya. Dan itu masuknya nanti di identitas pelakunya itu termasuk kategori gagal. Nanti ada contohnya. Terus lagi, pembuat orang merasa bersalah itu masuk ke perilaku kontrol negatif juga. Dan identitasnya gagal. Yang perilaku kontrol positif adalah teman dan pemantau. Yang kontrol diri manajer. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kontrolnya dari eksternal, dari luar. Kalau manajer itu dari diri sendiri, dari internal, dari kesadarannya masing-masing. Nah, jadi bedanya itu. Kontrol negatif ada 2, positif ada 2, terus selanjutnya adalah kontrol diri atau manajer. Untuk memahami lebih contohnya, ini ada video. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu Yus. Kapan kamu tidak terlambat? Saya tak mengakui saja. Sama sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Enggak pernah saya enggak pernah. Sudah berapa kali terlambat? Kita semua ini. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 20. Keliling lapangan basket. Pagi-pagi. Ini yang pertama terkait penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Gak ada dendam sih Pak, aman. Nah, ini yang kedua, monggo siapa ini yang masuk sini? Pak Ilham biasa nih. Kasusnya sama. Bener dia sampai jadi proses salah. Kenapa ibu sih keren-keren Ilham? Aduh. selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Siapa Bu Vika? Gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka. selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Boleh seperti itu nanti bapak. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat Coba lagi. sekarang dipraktekkan dari lapangan 10 kali. Ibu, Oh ini baru sudah dipraktek jalan cowok ya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oh sumbangannya kayak gitu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersimbol-simbol untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, Posisinya sebagai teman. dan akrab dengan guru. Hasilnya gimana? Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid orang tertentu saja. Berapa kali dia telat? Kali nanti Wes sing Lihat orang tua gitu. Ada apa tidak ada. Nah, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam? Di sekolah jam 7 Bu. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat tadi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Siapa yang ngawasin Bu? Nggak ada. Si pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Poker face. Yang kelima, panggilan orang tua ya. Ini katanya Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Secara fisiknya ya Bu maksudnya. Oh, Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Silakan untuk manajer semuanya ini. Ini maksa saya sebenarnya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, poinnya harus ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Beda apa sama ini? Beda oke. Jadi kalau konsekuensi itu memang antara anak dengan guru itu harus sudah tahu sebelumnya. Misalkan ada anak terlambat 1 kali. Nanti kalau terlambat 2 kali, konsekuensinya adalah apa? Misalkan. Nah itu namanya konsekuensi. Berarti ketika anak tidak bisa semua perilaku atau semua kasus diterapkan bahwa itu. Jadi katanya, misalkan ada anak terlambat, terus kemudian ya Pak Bu, mohon maaf saya terlambat karena tadi ini dan sebagainya. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Namanya manusia itu kan pernah berbuat salah, tetapi balik lagi standarnya harus mungkin yang baru 1 kali itu bisa diterapkan itu. Kalau sudah 5 kali, oh nggak apa-apa kok, namanya manusia. Sudah 5 kali masa seperti kan nggak bisa. Jadi kenapa seperti ini? Ini untuk menstabilkan identitas agar anak ini tidak dilabeli negatif. Contoh terlambat terus langsung kamu ini males anaknya nggak disiplin dan sebagainya. Nah itu berarti pembentukan identitasnya nggak stabil, jatuhnya di negatif tadi.
Makanya perlunya dibuat seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jalan itu untuk menstabilkan identitas supaya dia tidak menilai dirinya negatif. Sudah, itu kuncinya. Karena kalau sudah nilai negatif, seterusnya akan seperti itu. Dari beberapa aspek tadi, mulai kebutuhan dasar, mulai restitusi, mulai posisi kontrol, itu saya membuat sebuah kegiatan ini tentang Duta Trantibum atau konselor sebaya. Trantibum itu panjangan dari ketentraman dan ketertiban umum, gitu Ibu. Jadi kita ada 3 duta ini kelas 11 semuanya. Nanti jangka panjang ini akan diarahkan untuk ke konselor sebaya. Kenapa? Jadi kemarin itu ada ini Bapak Ibu, laporan yang menurut saya sangat aib karena ada laporan tentang siswi sini perempuan itu mendapatkan semacam pelecehan dari salah satu orang dewasa yang ada di sekolah itu. Cuma dia nggak berani laporan guru. Terus saya tahu dari mana? Saya tahunya dari 3 orang ini. Jadi mereka kemarin membuat semacam kayak kalau istilahnya Pak Slamet itu lapor Pak gitu. Tapi versinya dia. Akhirnya ternyata di situ ada orang yang cerita, Pak ternyata saya dapat ini. Yang itu sangat tidak mungkin akan disampaikan ke guru. Nah mungkin dengan temannya yang sebaya, dengan temannya yang seusia, kita dapatkan data itu. Nah itu makanya penting, hal-hal yang tidak terfilter. Kadang antara guru dengan siswa itu ada gapnya, sungkan mau cerita. Nah dengan teman ini harapannya kita bisa Duta Konselor Sebaya dibentuk dengan tujuan membantu guru dalam mengidentifikasi, mendapatkan dan membantu menyelesaikan permasalahannya. Nanti 3 orang ini juga akan dibekali. Jadi kemampuan juga, salah satu biasanya contoh satu aja tentang kerahasiaan. Biasanya kan anak-anak seperti itu dapat omongan ini dijual ke sana dijual ke sana lagi dan sebagainya. Nah ini enggak, itu salah satunya perlu diberikan aspek tentang itu. Lanjut. Akhirnya melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Murid yang menjadi konselor sebaya dapat mempelajari banyak ilmu seperti empati, nah ini jelas, helping profession, mendalami ilmu konseling dan toleransi serta solidaritas sesama murid. Terus yang tolak ukur keberhasilannya adalah semakin banyaknya masalah yang terjaring melalui peran konselor sebaya yang tidak tercover oleh guru tadi. Terus semakin banyaknya orang-orang hebat yang tergabung dalam konselor sebaya. Bayangan saya ke depan nih, konselor sebaya terus menghasilkan banyak ide kreativitas baik yang sifatnya pencegahan maupun kuratif. Jadi ini nggak hanya ketika ada masalah kita selesaikan, enggak Bapak Ibu. Jadi nanti ada contoh videonya. 3 orang ini tuh juga memberikan materi tentang preventif, pencegahan. Jadi sebelum ada kasus kita sudah backup melalui pencegahan tadi. Lanjut baca. Nah ini prosesnya. Jadi kami masih punya 3 orang. Ya 3 orang itu dari jurusan WLW sama RPL. Nanti kedepannya kita akan cari bibit lain selain 3 orang ini. Kemarin saya dapat info terbaru katanya Pak sudah banyak yang pengen bergabung. Karena memang kalau ke perwakilan MPK kemarin sudah disosialisasikan. Dokumentasinya di belakang. Memberikan pelatihan konseling dan pendekatan kepada konselor sebaya yang telah lolos seleksi. Nanti ada seleksinya tentu. Mengadakan kolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling jelas karena tidak bisa nanti anak-anak sendiri, pasti harus di backup. Dukungan jelas semuanya dari mulai stakeholder paling atas, kepala sekolah, pengawas semuanya sampai paling bawah memang harus butuh support karena satu saja yang nggak mensupport, nah itu yang agak susah nanti. Lanjut. Nah, kemarin dari Satpol PP dan dari Dinas Komunikasi. Ini kaitannya dengan, jadi anak-anak kemarin itu menyampaikan materi itu di depan orang-orang ini Bapak Ibu dan di depan siswa. Jadi kemampuan mentalnya sudah mulai dilatih dari sekarang. Ini dokumentasinya. Nah ini foto-fotonya dengan perwakilan kelas. Ini masih sosialisasi awal, bayangan awalnya. Nanti ke depan akan mulai dilakukan rekrutmen. Lanjut. Nah ini yang kemarin menyampaikan. Nah ibu ini dari DP5A.
Nah ini waktu di mana? Di aula sama sasarannya siswa didampingi dari Satpol PP. Lanjut. Nah ini apa sih tujuannya sebenarnya? Nanti ditanyakan di situ. Ini sudah berapa banyak pos yang bisa membantu guru untuk memfilter permasalahan siswa. Semakin banyak akan semakin bagus, akan semakin banyak anak yang tertolong, akan semakin banyak media untuk anak-anak curhat. Seperti itu. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah satu, budaya positif dimulai dari diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa memberikan bahwa budaya positif itu harus dari kalian, enggak. Kita harus dari diri kita sendiri, baru kita bisa bicara ke orang lain. Ini poinnya, tergerak dulu ya. Jadi harus tergerak dulu diri kita, bergerak dulu kita mencontohkan, baru kita bisa bicara menggerakkan. Jadi nggak bisa menggerakkan dulu, kita nggak tergerak, kita nggak bergerak ngomong itu. Nah itu nggak bisa. Tergerak dulu dalam hati kita, tunjukkan dengan bergerak, baru kita bisa bicara menggerakkan. Oke. Mungkin ada banyak pertanyaan ataupun sharing ataupun diskusi. Jadi di sini kita memang diskusi ya. Saya senang sekali jika ada sebuah kegiatan yang harus diskusi itu memang harus kita sering bertemu untuk satu visi atau misi. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya selentingan Pak Ilham, monggo ada yang ditanyakan. Monggo Pak Ilham, enggak apa-apa. Ada pertanyaan. Oke, siap, monggo Pak Ilham. Ya, tadi kan di materi yang pertama di soal lima karakter teguran ya, yang manajer ya. Siap. Kalau secara konseptual memang sangat bagus sekali. Itu akan bisa sekali baik secara alasan dan juga secara personal anak-anak karakter. Nah, kira-kira bagaimana memodifikasi konseptual itu agar bisa teraktualisasi di sini, tapi dengan karakter anak-anak kita yang sangat menarik ya, sangat menarik sekali gitu. Kalau ini kan si Nendra tadi kan dikasih tahu begitu kan tawadu kan gitu. Kalau anak-anak sini itu kan ya ada yang seperti itu juga banyak, tapi juga menghadapi yang unik-unik ini loh yang perlu trik. Bapak Sigit, satu pertanyaan harus dijawab. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham. Jadi gini Bapak Ibu, video yang dijelaskan tadi kan memang ya pasti di skenario gitu, jadi memang sudah terstruktur dan sebagainya. Terkait praktek dia selesai. Sudah. Yang ini kan? Jadi gini, kalau kita bicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi saya jelaskan, itu memang dengan satu keterlambatan langsung 15 orang terlambat, kan nggak mungkin kita tanyai satu-satu. Mari ini sampai dulu lah kita adakan pendekatan satu persatu. Nah makanya fungsinya sebenarnya di depan itu sebagai screening awal yang kemudian itu harus ditindaklanjuti sebenarnya di belakang. Makanya kan kalau keterlambatan itu 1 kali, kalau dulu ya tahun ini saya kurang begitu tahu. Kalau dulu kan kalau 3 kali panggilan orang tua, 3 kali panggilan orang tua, atau biasanya kalau 1 kali itu oke lah, mungkin kan kadang kena udur, ban bocor dan sebagainya. Kalau sudah 2 kali dengan alasan yang sama atau alasan yang dibuat-buat, itu sebenarnya sudah harus mau siapapun untuk menerapkan ini. Jadi nggak bisa langsung secara klasikal kita tanyain satu persatu, ya pasti jawabannya akan waktunya lama, jawabannya juga mungkin nggak terlalu jujur, apalagi terkait aib kemudian ya kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, nggak mungkin akan disampaikan di situ. Berarti perlunya pendekatan sebenarnya. Terus selanjutnya terkait penanganan seperti itu Bapak Ibu. Tadi kan kita ada 5 posisi kontrol. Kenapa sih dalam teori ini tidak direkomkan untuk menghukum? Tadi contoh ya, tadi memutari lapangan basket, terus
membuat orang merasa bersalah. Terus nanti kalau ibu dimarahi kepala sekolah gimana, nanti kalau saya dimarahi, nah, kan gitu, dia merasa bersalah. Itu akan membentuk identitas negatif. Kenapa? Kalau identitas negatif itu kayak gini Bapak Ibu. Ini kita flashback aja ya. Bapak Ibu dulu pernah nggak mungkin orang tuanya kalau kita diarahkan bahwa apa namanya, kalau kita duduk di atas, nah udunan itu satu. Padahal mungkin kalau diterapkan, apakah pasti seperti itu? Enggak, itu satu. Terus yang kedua, nyapu. Kalau nyapu itu biasanya bojone brewok. Coba sekarang, Bu Pika biar kasih tapi bojone bojone keren artis Korea malah. Apalagi dengan anak-anak yang jumlahnya terlambat mungkin lebih dari 10, 15 dan sebagainya. Nah ini penting harus kemudian kita komunikasikan, kita adakan pendekatan. Jadi harus face to face pokoknya kalau penerapan posisi kontrol itu. Kalau secara klasikal sulit penerapannya. Itu paling dari saya. Masih kurang puas Bapak? Oke, berarti intinya seperti ini ya Bapak Sigit. Berarti intinya itu kita harus melakukan pendekatan secara personal, BUN ya. Jadi secara anak itu ya tidak kita sebagai guru, tapi benar-benar lebih dari guru. Pekerjaan guru itu memang tidak hanya mengajar saja, jadi secara personal, secara hati ke hati itu memang sangat luar biasa sekali. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, tidak hanya dari apa itu mungkin kesalahan siswa atau mungkin Manajer kamu ya. sama. Dulu saya sebelum guru penggerak itu juga seperti Bapak Ibu juga, tapi setelah ikut itu juga ternyata iya. Saya banyak salahnya gitu maksudnya gitu ya. Pengalaman segitiga restitusi itu tidak hanya untuk mengontrol siswa yang terlambat. Jadi siswa mungkin ada masalah, itu bisa Bapak Ibu atau yang bertugas sebagai wali kelas itu bisa untuk dengan ya itu adalah praktek segitiga restitusi sebenarnya. Nah, sampai saya ketemukan masalah di keluarganya itu, beliau anak sama ibunya sama-sama jujur, tidak pernah tegur sapa selama 2 tahun. Iya, ibunya juga mengakui bahwa pernah melempar botol ke anaknya. Itu sampai di situ saya juga sampai nangis. Kita sama-sama punya anak 3, jadi monggo segitiga restitusi ini Bapak Ibu bisa praktekkan seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita diskusi Bapak Ibu, diskusi di sini, diskusi budaya positif. Oke. Anak yang dengan keterlambatan lebih dari 3 itu seperti apa ya? Untuk biar membuat efek jerah untuk anaknya sendiri. Oke, berarti pertanyaannya bagaimana mengatasi siswa yang terlambat lebih dari 3 kali Bapak untuk membuat efek jerah. Tentunya tidak sebagai penghukum ya Ibu. Monggo Bapak Sigit. Ya siap, terima kasih Bu. Jadi gini, kalau berdasarkan ini yang pertama kalau terlambat 1 kali itu kan mungkin tadi ya ada halangan atau balik lagi kalau istilahnya restitusi itu untuk menstabilkan itu sudah ada pendekatan, harus nunggu 3 kali, 2 kali ini coba diadakan pendekatan. Terlambatnya karena apa? Benarkah karena sekarang kalau istilahnya ban bocor itu kadang anak-anak nakali, saya dulu pernah Bu, ini apa namanya nggak bocor tapi cuma nambah angin gitu loh, tapi difoto. Jadi kesannya tukangnya ke ban, berarti ternyata hanya nambah angin. Nah yang kedua ini perlu ada pendekatan, terserah dari siapa monggo, dicoba dipanggil terlambatnya ini karena apa, ada problem kan, kebutuhan dasarnya terpenuhi apa enggak. Bapak Ibu mungkin Guru BK tahu ya, Aldi tahu nggak dulu yang BDP 4 itu. Nah Aldi itu kan dia sering terlambat, ternyata apa, malamnya itu kan dia kerja dan pulang. Aldi BDP 4 sudah lulus tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun ini ya. Ternyata di pulangnya dini hari. Jadi
ya dulu pernah sama Pak Zizir juga ngantuk terus masalah Jumatan itu Pak Zizir ya. Nah, satu pertanyaannya, kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi apa belum? Itu satu, belum jelas. Dan saya komunikasikan ke orang tuanya, pengen enggak sih orang tuanya ini anaknya kerja? Sebenarnya nggak pengen, tetapi balik lagi karena kondisi keuangan keluarga yang tadi dicontohkan Pak Azizir mengambil tepak makan punya teman-temannya itu. Nah, kebutuhan dasarnya yang mana yang belum terpenuhi? Nah, terus kalau sudah ketemu, kita coba komunikasikan dengan orang tua, harus, karena kadang sesuatu itu anak cerita, tetapi kita nggak tahu kondisi di rumahnya itu seperti apa, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bagaimana hubungan dia dengan saudara-saudaranya. Ya kita tahunya dia telat, ya sudah, kamu pelanggaran dapat poin, panggilan orang tua, sudah itu aja. Tapi kita nggak pernah tahu, pernahkah orang tuanya ini memperhatikan anaknya ketika berangkat, pernahkah orang tua ini menyiapkan anaknya, mengecek kesiapan anaknya untuk berangkat. Nah itu yang kadang kita itu skip lah, nggak tahu, itu urusan mereka. Boleh kita buat segitiga restitusi tadi untuk menyelesaikan masalah, boleh kita buat konsekuensi apa yang sekiranya kita bisa sepakati di situ. Itu salah satu contoh penerapannya. Itu Ibu mungkin dari saya. Nanti. Ya jadi kembali ke awal, pendekatan secara personal lagi gitu Pak Sigit dan Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah? Ya nanti personal bisa ke saya. Nanti yang nggak tahu nomor saya kasih setelah ini. Ya. Sekalian kartu nama saya. Sudah punya nama. Mana kartu nama? Bisa disebarkan. Oke, terima kasih Pak Sigit atas pemaparan pagi hari ini tentang untuk lebih menerapkan segitiga restitusi dan budaya positif di SMK 10 Surabaya ini. Ya, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Oke, kita kasih pros dulu.